Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa dalam tahun baru pemberian Tuhan di hari pertama tahun 2022. Saya percaya bahwa kita semua diliputi oleh sukacita yang besar karena sungguh Tuhan telah menuntun dan membimbing kita sehingga kita memasuki tahun 2022 ini. Dalam syukur kita kepada Tuhan, maka hari ini mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian, mulia, mulia namanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekarang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, sebelum kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas kami, sehingga setiap firman yang kami baca pada pagi hari ini dapat kami pahami dan mengerti dengan baik. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga benar firman-Mu akan merema dalam hati kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-9, dan yang kedua Yohanes pasal 6 ayat 37. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari untuk kitab Yohanes. Firman Tuhan bagi kita. Hati manusia
memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang kedua, Yesus berkata, "Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan, datang dan serahkan kepada Tuhan. Tidak terasa hari ini bersama-sama kita telah memasuki tahun baru, tahun rahmat pemberian Tuhan bagi kita di 2022. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, apa rencana kita untuk tahun 2022 ini? Apakah Bapak Ibu sudah membuat rancangan atau rencana-rencana yang akan dimulai di tahun yang baru ini yang Tuhan beri buat kita? Saya percaya mungkin sudah ada yang membuat rencana, sudah menetapkan apa yang akan dilakukan dalam tahun ini. Bahkan secara organisasi kita juga sedang mempersiapkan segala program-program yang akan kita laksanakan untuk tahun 2022. Hal ini tentulah sangat baik, bukan sesuatu yang dosa yang kita lakukan. Sebab tanpa rencana kita tidak akan memiliki gambaran untuk hal-hal yang akan kita lakukan dalam mengisi tahun-tahun rahmat yang Tuhan beri bagi kita. Rencana yang kita buat bisa sangat berguna jika hal itu dibarengi dengan perjuangan untuk melakukannya. Tetapi rencana itu hanya tinggallah rencana apabila kita tidak melakukannya, dan yang paling penting bahwa kita tidak punya kuasa untuk dapat melakukan semua rencana itu dengan sempurna. Sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan arah kehidupan kita. Artinya bahwa keberhasilan dalam sebuah rencana yang kita lakukan ditentukan oleh kuasa Tuhan yang bekerja bagi kehidupan kita. Karena itulah dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9 kita diingatkan pada hari ini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jelas dalam bagian ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa manusia boleh memikirkan, boleh merencanakan, tetapi itu semua harus kita bawa di dalam terang kuasa Tuhan, sehingga apa yang kita rencanakan itu menjadi berguna dalam hidup kita, dan sungguh kehidupan kita akan diberkati. Hal ini diteguhkan oleh Yohanes dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 37. Tadi kita telah membaca bersama-sama. Tuhan Yesus berkata dalam bagian ini, "Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku." Dalam bagian firman Tuhan ini, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang ini juga menjadi ayat tahun kita di 2022, sungguh membuat hati kita bersukacita Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena firman itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan menerima siapapun yang mau datang kepadanya. Meskipun ia adalah seorang pendosa, meskipun oleh dunia ia dipandang tidak layak dan hina, tetapi ketika ia mau datang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka ia mau menerima orang tersebut. Bahkan dalam bagian ini, tangan Tuhan Yesus semakin terbuka lebar ketika kita yang berdosa ini bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan diterimanya ketika kita menundukkan diri dengan seluruh eksistensi kita di hadapan Tuhan. Sikap spiritual seperti inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita yang hina oleh karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, dalam bagian firman Tuhan juga dikatakan, Tuhan tidak berkenan kepada kesombongan dan keangkuhan hidup yang kita tunjukkan melalui sikap, tindakan, dan kata-kata kita.
Tuhan mau kita diubahkan dan mengalami transformasi dan mendekat kepada Tuhan di dalam kehidupan iman kita. Tuhan rindu supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Firman-Nya tegas mengatakan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sikap orang congkak adalah selalu menganggap diri benar. Tetapi sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah. Tetapi kita mau diterima oleh Tuhan Yesus dengan tangan kasih-Nya yang terbuka. Jika kita merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jika ayat tahun ini tegas mengatakan bahwa aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku, maka sebagai gereja, sebagai umat Kristus, kita semua seharusnya selalu datang dengan rendah hati kepada Tuhan, sehingga kita dikasihani dan dipelihara meskipun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja akan dapat melewati pergumulan dengan aman. Di dalam tuntunan Tuhan, maka setiap hal yang kita rencanakan, yang kita programkan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk gereja kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan berkarya bagi kita. Dan setiap rencana-rencana kita dalam tahun 2022 ini akan dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhasil. Karena itu mari kita menyerahkan setiap hal yang kita miliki, yang menjadi pemikiran-pemikiran kita kepada Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita. Maka di situ Tuhan akan beserta dan memberkati kehidupan kita masing-masing. Selamat memasuki tahun baru, tahun rahmat pemberian Tuhan di 2022 ini. Tetap percaya kepada Tuhan dan teruslah berjuang dalam setiap pesiarahan iman kita dengan teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian, ku berserah kepada Allahku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita menaikkan doa dan memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami, agar kami berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Dalam setiap rencana-rencana yang kami miliki, semua akan sia-sia jikalau kami berjalan dalam kekuatan kami sendiri. Tetapi bersama dengan Engkau, maka Tuhanlah yang akan membuat kami berhasil dan beruntung. Ya Tuhan yang maha kasih, hari ini kami bersyukur
atas tahun rahmat pemberian Tuhan, sehingga kami dapat memasuki tahun 2022 atas perkenanan Tuhan bagi kami. Dan kami memohon ya Allah, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, membimbing jalan-jalan kami untuk setiap hal yang Tuhan rancangkan bagi kami. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan atas kami, dan mampukan kami untuk berserah penuh di dalam Tuhan, sebab kami percaya bahwa setiap pengaturan Tuhan atas hidup kami mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami sadar kami lemah dan terbatas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi satu keyakinan dan iman kami bahwa Tuhan selalu beserta, menyertai dan menopang kehidupan kami. Hari ini Bapa di surga, kami memohon berkatilah seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghyang Abian Base dengan cinta kasih Allah yang kekal di dalam kehidupan mereka, dalam mereka meraih janji Tuhan di tahun 2022 ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang bergumul, yang sedang dalam penderitaan. Biarlah oleh kuasa-Mu ya Allah, Tuhan melawat mereka semua, sehingga oleh kuasa-Mu mereka akan mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Dan dalam pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, kami mohon Tuhanlah yang akan menolong kami dan menuntun langkah kami, sehingga kami dapat menghadapi segala situasi sulit menjadi peluang yang indah di dalam kehidupan kami. Akhirnya ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tahun 2022 ini dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini sudah selesai. Akhirnya kami Majelis Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.